Shalom, sungguh luar biasa anugerah Tuhan bagi kita. Kita masih bisa bertemu walaupun tidak langsung dengan bertatap muka. Selama pandemik ini, saya percaya hanya karena Tuhan sungguh baik sehingga kita dimampukan untuk tetap bertahan dan mempunyai harapan di dalam Dia, Yesus Tuhan kita. Karena itu, dengan penuh kesungguhan mari kita menyembah, kita memuji Dia sebab hanya Tuhan yang layak disembah dan dimuliakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua
kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami yakin bahwa Engkau mempersiapkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh dituntun, dibimbing dan dipimpin oleh sabda-Mu. Kami mempercayakan diri kami seutuhnya dan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Alkitab, bacaan kita dari surat Yakobus. Yakobus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Ayat 16 sampai dengan 18, Yakobus pasal 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau memelihara dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Konon katanya, ini konon katanya saudara, di dunia politik, kita kan baru saja merayakan pesta politik lah, pilkada ya. Nah, di dunia politik itu tidak ada teman yang abadi, tapi juga tidak ada lawan yang abadi. Saudara bisa lihat ya, bahwa di dunia politik gak ada teman lawan abadi, itu tidak ada. Lalu yang ada apa? Yang ada itu adalah kepentingan abadi. Wow, kepentingan abadi. Nah, di tengah minggu Natal Advent ini, saya mau mengajak jemaat merenungkan soal berbagi hidup. Dan ini sangat penting, berbagi hidup dengan orang lain, dengan sesama kita. Nah, tidak mungkin berbagi hidup itu kalau orang bicara tentang kepentingannya. Nah, tapi saya mengambil surat Yakobus, kenapa? Surat Yakobus ini menurut saya sangat menarik karena dia lebih banyak mengajarkan dan mengajak untuk berbuat, untuk melakukan. Lihat saja, kalau saudara lihat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26, iman dan perbuatan. Iman yang berbuat atau perbuatan kita adalah perbuatan iman. Maka dibilang kalau iman tanpa perbuatan, alah, sia-sia, mati. Lalu kalau kita lihat Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 25, ini terkenal juga. Pendengar atau pelaku firman. Ya, jadi, dan Yakobus nggak bisa kalau kamu cuma mendengarkan, enggak. Kalau mau benar, pelaku firman, melakukan. Dan ada satu ayat yang saya sangat suka, saudara, yaitu Yakobus 4 ayat 17. Karena ayat ini mengatakan, barang siapa tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukan, ia berdosa. Bukan sekedar salah, dia berdosa. Jadi kalau tahu bagaimana berbuat baik, tidak melakukan, dosa. Nah, itu beberapa ayat yang menurut saya sangat kuat mengajak orang melakukan, lalu berbuat.
Nah, itu sebabnya kalau saya membacakan Yakobus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18, karena ajakan untuk melakukan, lihat, dia mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Biasanya iri itu kan mesti gandengannya iri, dengki, benci. Nah, ini koncoan, ya, saudara. Lalu kalau mementingkan diri sendiri, lihat, bukan cuma kacau, segala macam kejahatan. Dan tidak mungkin orang berbagi hidup ketika dia iri, ketika dia mementingkan diri sendiri. Tetapi sebaliknya, lalu kalau itu yang baik, jadi dia katakan, oh, berbagi itu membutuhkan yang namanya murni, kemurnian. Ya. Kalau orang bilang dia membutuhkan keikhlasan, dia butuh ketulusan. Disitulah kemurnian hidup. Lalu peramah, pendamai. Apa lagi? Iya, tidak munafik. Tidak munafik. Lalu juga dikatakan bahwa dia tidak memihak, berbelas kasihan, punya bela rasa. Nah, ini yang dikatakan nilai-nilai yang seperti itu yang oleh Yakobus. Lalu, nah, ini yang harus dilakukan kalau mau berbagi kehidupan. Kalau kita tidak melakukan yang itu, maka sesungguhnya kita sedang mengalami banyak kesulitan. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya bangga sebagai GKI. Karena apa? GKI itu konon katanya bukan hanya gereja mainstream, arus utama, bukan hanya itu. Bukan hanya karena dia Calvinis, bukan hanya karena terkenal dengan tata gerejanya. Tetapi GKI yang besar itu selalu belajar untuk melakukan bagaimana menyapa, bagaimana menyentuh kehidupan di sekitarnya, bagaimana GKI itu berbagi kehidupan dengan orang lain. Saya kira itu yang saya kagumi dari GKI. Nah, saudara, ada banyak hal yang dilakukan oleh GKI, terlebih lagi di tengah pandemi COVID. Karena menurut saya pandemi COVID ini harus dihadapi justru dengan berbagi hidup. Bukan orang lalu sementingkan dirinya sendiri, dia banyak borong-borong ini, dia pokoknya aku aman, orang lain tidak aman. Tidak bisa. Harus berbagi hidup. Ada banyak yang sudah dilakukan oleh GKI. Nah, saudara-saudara, dari mana inspirasi ini? Betul. Inspirasi ini dari Allah menjadi manusia. Bukankah peristiwa Natal itu adalah peristiwa Allah menjadi manusia? Berarti Allah mau merasakan kehidupan manusia. Dia mau berbagi hidup dengan manusia. Allah tidak mementingkan kealahannya, tetapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Justru di pertengahan Advent Natal ini, saudara, kita diajak untuk merenungkan sungguh. Biarlah kita justru punya kekuatan di tengah segala kesulitan, bahkan pandemi COVID ini. Jangan pernah kehilangan yang namanya semangat berbagi kehidupan. Dan itu hanya mungkin kalau kita tidak iri dan tidak mementingkan diri sendiri. Selamat berbagi kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau bukan hanya mengajarkan, tetapi Engkau melakukan bagaimana berbagi kehidupan. Allah menjadi manusia di peristiwa Natal. Biarlah kami merenungkannya dengan sungguh-sungguh, dan itu menjadi spirit, menjadi semangat, menjadi gairah hidup kami
di tengah kesulitan hidup, di tengah pandemi COVID, di mana mungkin kami tidak bisa merayakan Natal, kami tidak bisa beria-ria, bermegah ria, semarak Natal, tapi biarlah justru berbagi kehidupan itu makin semarak. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus membimbing kami untuk menjelmakan firman Tuhan menjadi perilaku hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengar. Biarlah setiap firman yang tertabur bertumbuh sesuai dengan iman percaya kita kepada Yesus yang telah berbagi hidup untuk kita. Mari kita pujikan Yesus ku percaya. Kita percayakan hidup kita di dalam rancangan sejatinya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sampai di sini perjumpaan kita dalam persekutuan hari ini. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan keluarga yang berikutnya.
Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk berbagi hidup. Selamat berbagi hidup, Tuhan Yesus memberkati kita semua.